Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ika Dio Dewangga dengan akhiran NIM 137. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang dimana tugas proposal tugas akhir dengan judul pengembangan topik ontologi kuliner tradisional Bali untuk sistem temu kembali informasi berbasis semantik menggunakan metode metontologi. Di sini selanjutnya ada strukturnya, di mana ada daftar isi. Kita dimulai dari daftar isi. Yang pertama ada latar belakang, lalu ada rumusan masalah, lalu ada tujuan penelitian, lalu ada batasan masalah, manfaat penelitian, tujuan pustaka, metodologi penelitian, dan yang terakhir ada jadwal pelaksanaan. Selanjutnya ada latar belakang, di mana kekayaan kuliner Bali yang belum terdokumentasi secara semantik. Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, termasuk dalam bidang kuliner tradisional. Kuliner tradisional Bali bukan sekedar makanan, melainkan juga cerminan di identitas budaya, spiritual, dan kearifan lokal masyarakat Bali yang telah diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Hidangan-hidangan seperti ayam betutu, lawar, sate lilit, babi guling, dan juga bebek timbungan. Untuk bumbu-bumbu dasar yang dikenal dengan sebutan basa genep merupakan pondasi dari hampir seluruh makanan di Bali. Terdiri dari campuran bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, kunyit, jahe, lengkuas, kencur, terasi, dan juga berbagai rempah lainnya. Kompleksitas relasi antar elemen kuliner ini menciptakan kekayaan pengetahuan yang sangat kaya namun belum terdokumentasi secara terstruktur dan terkomputerisasi. Lalu di sini ada solusi yang ditawarkan, di mana semantik web melalui pendekatan ontologi merepresentasikan konsep dan relasi kuliner Bali secara eksplisit agar dapat diproses mesin. Di mana yang pertama ada OWL, bahasa representasi formal, ada SPA-RQL, bahasa query semantik, lalu ada referensinya berdasarkan Food On, ontologi bahasa Bali, dan juga kain geringsing. Lalu ada selanjutnya itu rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, model ontologi, di mana bagaimana merancang dan mengembangkan model ontologi yang merepresentasikan pengetahuan kuliner tradisional Bali secara komprehensif, di mana meliputi nama makanan, bahan, bumbu, teknik memasak, konteks budaya, dan juga wilayah asalnya. Lalu yang kedua ada implementasi sistem. Bagaimana mengimplementasikan ontologi kuliner tradisional Bali ke dalam sistem temu kembali informasi berbasis web, semantik, menggunakan OWL, dan juga SPA-RQL. Dan yang ketiga ada efektivitas sistem. Bagaimana tingkat efektivitas sistem temu kembali informasi berbasis ontologi dibandingkan dengan sistem pencarian berbasis kata kunci atau konvensional. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, merancang dan mengembangkan ontologi. Mengembangkan model ontologi kuliner tradisional Bali yang komprehensif menggunakan metode metodologi dan web ontologi language atau OWL. Yang kedua ada mengimplementasikan sistem. Mengimplementasikan ontologi ke dalam sistem temu kembali informasi berbasis semantik dengan memanfaatkan SPA-RQL sebagai bahasa query. Dan yang ketiga, mengevaluasi efektivitas. Mengevaluasi efektivitas sistem melalui pengukuran nilai precision, recall, dan juga F-measure. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya mencakup kuliner tradisional Bali yang terdokumentasikan dalam sumber-sumber literatur seperti buku resep dan jurnal ilmiah yang dapat diverifikasi. Yang kedua, entitas utama ontologi.
nama makanan, kategori hidangan, bahan utama, bumbu dasar, teknik memasak, cita rasa, konteks penyajian, dan wilayah asal. Dan yang ketiga, implementasi sistem temu kembali informasi berbasis web menggunakan teknologi semantik web seperti OWL, RDF, dan SPARQL dengan Apache Genahuseki sebagai triple store. Lalu yang keempat, evaluasi dilakukan menggunakan metode pengujian black box testing untuk fungsionalitas sistem dan pengukuran precision recall serta F-measure untuk performa temu kembali informasi. Dan yang kelima, antarmuka sistem dibangun berbasis web dan tidak mencakup pengembangan aplikasi mobile. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, teoritis. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang knowledge discovery and management, khususnya dalam penerapan teknologi ontologi dan semantik web untuk domain kuliner tradisional lokal. Dan yang kedua, praktis bagi masyarakat. Menyediakan sistem pencarian informasi kuliner tradisional Bali yang lebih cerdas, relevan, dan mudah diakses oleh masyarakat umum, peneliti, dan wisatawan yang ingin mengetahui kekayaan kuliner Bali. Dan yang ketiga, pelestarian budaya. Mendokumentasikan pengetahuan kuliner tradisional Bali secara terstruktur dan terkomputerisasi sehingga dapat mencegah kepunahan pengetahuan lokal dan mendukung upaya digitalisasi warisan budaya. Dan yang keempat, pengembangan lanjutan. Ontologi yang dikembangkan dapat menjadi landasan dan dapat diperluas untuk penelitian lebih lanjut seperti sistem rekomendasi kuliner, integrasi dengan pariwisata digital Bali, atau pengembangan knowledge graph kuliner Nusantara. Selanjutnya, ada tinjauan pustaka. Bali dikenal sebagai destinasi wisata budaya kelas dunia. Kuliner tradisional menjadi daya tarik wisata kuliner yang bernilai strategis, antara di mana diambil dari penulis yaitu Antara dan Trimandala. Dan namun sistem pencarian saat ini masih berbasis pencocokan teks sederhana tanpa memahami konteks budaya atau relasi semantik. Lalu bahasa genep sebagai fondasi masakan Bali seperti bawang merah, bawang putih, cabai kemiri, kunyit, jahe lengkuas kencur, dan terasi. Lalu di sini ada sekilas ragam hidangan seperti ayam betutu, lawar, sate lilit, babi guling, dan juga bebek timbungan. Mengapa ini penting? Setiap hidangan Bali mengandung nilai filosofis dan ritual mendalam terutama dalam upacara adat dan keagamaan Hindu, di mana bukan hanya sekedar sebagai makanan. Lalu selanjutnya ada landasan teori semantik web dan pengembangan ontologi. Semantik web, di mana kerangka kerja komprehensif yang mengatasi keterbatasan sistem informasi konvensional. Pendekatan ontologi konsisten menghasilkan performa pencarian yang lebih baik daripada kata kunci. Untuk OWL, standar bahasa pemodelan ontologi rekomendasi W3C dibangun di atas RDF dan logika deskripsi, di mana memungkinkan reasoner melakukan inferensi otomatis. Lalu ada SPARQL, di mana bahasa query untuk mengakses dan menelusuri data semantik yang tersimpan dalam triple store berbasis EDF. Baik, selanjutnya yaitu tinjauan empiris, di mana berdasarkan dari 5 penelitian terdahulu. Yang pertama ada peneliti Pramarta dan Davis, di mana fokus penelitiannya itu pada dokumentasi praktek ritual dan budaya Bali berbasis ontologi. Perbedaan dengan penelitian ini, di mana berfokus pada ritual umum bukan domain kuliner dan bahasa genep. Lalu yang kedua yaitu Mahendra dan kawan-kawan, di mana fokus penelitiannya itu pada ontologi kamus bahasa Bali seperti Mentonologi, OWL, dan SPARQL. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu domain linguistik, bukan struktur data kuliner. Lalu yang peneliti ketiga yaitu Gunawan dan Astuti,
di mana fokus penelitiannya yaitu pada representasi digital kain tenun geringsing dengan OWL dan Jenna Fusiki. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu artefak tekstil dan juga bukan kuliner. Lalu peneliti keempat yaitu ada Damayanti dan Putra. Fokus penelitiannya yaitu pada ontologi rekomendasi tempat makan di Bali. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu entitas eksternal restoran bukan struktur internal hidangan. Lalu peneliti terakhir yaitu ada Amin dan kawan-kawan. Fokus penelitiannya yaitu pada rekomendasi makanan khas Lombok berbasis ontologi. Perbedaan dengan penelitian ini, studi kasus Lombok ini bukan termasuk Bali dan Basna Genep. Dan selanjutnya ada metodologi, di mana data dan metode pengumpulan data. Untuk cakupan data seperti nama makanan, kategori hidangan, bahan utama, bumbu dasar, teknik memasak, cita rasa, konteks penyajian, dan wilayah asal. Untuk sumber literatur, ini berasal dari buku resep kuliner tradisional Bali, jurnal ilmiah nasional dan internasional tentang kuliner atau budaya Bali, serta artikel ilmiah yang relevan. Kriteria inklusi dan validasi data. Yang pertama ada kelengkapan informasi hidangan seperti nama bahan utama, bumbu, teknik memasak. Dan yang kedua ada keaslian, sumber dan literatur akademi atau dokumentasi budaya terverifikasi. Dan yang ketiga relevansi langsung dengan domain kuliner wilayah Bali. Dan yang keempat validasi silang antar sumber untuk konsistensi informasi. Dan yang kelima, ada prioritas pada mayoritas sumber atau otoritas akademik tertinggi bila terjadi perbedaan. Selanjutnya, ada gambaran umum sistem, di mana pertama kita input kunci pengguna untuk antar muka webnya. Selanjutnya, pemrosesan dan transiasi kunci query ke format SPA-RQL. Selanjutnya, eksekusi SPA-RQL pada endpoint Apache Jenna Fuseki. Selanjutnya, inferensi semantik seperti OWL Reasoner Hermit. Dan selanjutnya, tampilkan hasil kepada pengguna. Selanjutnya, desain sistem pengembangan ontologi dengan metontologi. Yang pertama, spesifikasi. Mendefinisikan tujuan, ruang lingkup, kelompok pengguna, kelas utama, seperti makanan, bahan, bumbu, teknik memasak, konteks budaya, cita rasa, dan wilayah asal. Yang kedua, konseptualisasi, yaitu tabel konsep, relasi antar kelas, atribut data, instansi, objek properti, memiliki bahan, menggunakan bumbu, menggunakan teknik, disajikan pada, berasal dari. Dan yang ketiga, formalisasi, mengonversi model konseptual ke representasi semi-formal sebagai jembatan menuju implementasi OL. Yang keempat, implementasi. Mengkodekan ontologi ke dalam OWL menggunakan ProText, menyimpan dalam format RDF atau XML untuk dimuat ke Apache Jenna Fuseki. Dan yang terakhir ada evaluasi, di mana menguji konsistensi logis menggunakan Reasoner Hermit dan memvalidasi kelengkapan ontologi melalui kajian literatur lanjutan. Lalu di sini ada arsitektur sistem, di mana 3 layar terintegrasi. Layar pertama itu pengguna, layar kedua itu aplikasi, dan layar ketiga itu pengetahuan dan data. Lalu ada alur proses query SPA-RQL. Yang pertama, input kata kunci pengguna. Selanjutnya, parsing dan mapping ke konsep ontologi. Selanjutnya, konstruksi query SPA-RQL seperti select, where, dan filter. Lalu, eksekusi pada triple store RDF. Lalu, format dan tampilkan hasil. Contohnya yaitu lawar merah.
Dia masuk ke kelas makanan dengan properti dan kategori dan wilayah asal yang relevan. Fungsi klausa filter yaitu menyaring hasil berdasarkan atribut tertentu seperti cita rasa, teknik memasak, atau keterikatan dengan upacara adat, memastikan respon spesifik, relevan, dan kaya konteks budaya. Dan ada desain evaluasi sistem, di mana ada black box testing, berfungsi untuk menguji 5 skenario fungsi utama, yang pertama query nama hidangan, yang kedua ada query bahan atau bumbu, yang ketiga teknik memasak, dan yang keempat konteks upacara adat, yang kelima kombinasi multi atribut. Uji konsistensi ontologinya yaitu Reasoner Hermit pada proteks memastikan tidak ada kontradiksi aksioma prasyarat sebelum sistem dioperasikan, karena ontologi tidak konsisten menghasilkan inferensi tidak andal. Lalu ada metrik performa temu kembali informasi, mana precision TP per TP plus FP. Recall-nya ada TP per TP plus FN. Untuk F measure-nya 2 kali P kali R per P plus R. Selanjutnya itu ada jadwal pelaksanaan. Di sini ada jadwal pelaksanaan penelitian selama 6 bulan, yaitu studi literatur dilakukan pada bulan pertama dan bulan kedua. Perancangan ontologi itu dilakukan pada bulan pertama dan pada bulan kedua. Implementasi OEL pada proteks dilakukan pada bulan kedua dan juga bulan ketiga. Lalu pengembangan sistem temu kembali dilakukan pada bulan ketiga dan bulan keempat. Pengujian dan evaluasi sistem dilakukan pada bulan 4 dan bulan 5. Untuk penulisan laporan tugas akhir dilakukan pada bulan 5 dan bulan 6. Selanjutnya ada daftar pustaka, di mana sebagai referensi utamanya yang saya gunakan dalam menyusun laporan tugas akhir ini. Baik, sekian presentasi untuk penugasan tugas akhir dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan.